Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari kelas 12 MIPA 5. Sekarang ini saya sedang mengerjakan tugas sejarah Indonesia, di mana saya disuruh untuk membuat mind map. Dan mind map di sini berjudul tentang Bung Hatta. Bung Hatta, di sini ada biodatanya Bung Hatta. Bung Hatta, Dr. Muhammad Hatta, memiliki nama asli Muhammad Attar. Ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902, di mana pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Belanda atau ELS di Bukit Tinggi. Kemudian lanjut ke Mer Ulgebreit Lager Onderwijs atau MULO di Padang. Setelah tamat, ia pun berangkat ke Jakarta melanjutkan pendidikan di Prince Hendrik School atau Sekolah Dagang Menengah. Di tahun 1921 mendapat biaya siswa untuk belajar di Henry Hogeschool atau Sekolah Tinggi Dagang di Rotterdam, Belanda, dan lulus pada tahun 1932. Dan setelah itu di sini ada kegiatan organisasi. Saat masih di Padang, ia sudah aktif dalam organisasi kepemudaan dan bergabung dalam Jong Sumatranen Bond. Saat di Belanda pun ia bergabung dalam Perhimpunan Hindia atau Indesi Herinik, yaitu perkumpulan para pelajar Indonesia yang ada di negeri Belanda. Bahkan di periode 1926 sampai 1930 ia berjabat sebagai ketuanya. Dan setelah itu ada di sini tentang penentangan imperialisme dan kolonialisme. Pada tahun 1927 ia aktif dalam Liga menentang imperialisme dan kolonialisme Belanda. Karena kegiatan politiknya bersama Perhimpunan Indonesia dianggap menghasut rakyat untuk memberontak, maka pada bulan September 1927 ia bersama ketiga tokohnya PI lainnya, yaitu Nazir Datuk Pamunja, Ali Sastro-Midjojo, dan Abdul Majid Jojodiningrat ditangkap dan diadili. Dalam sidang pengadilannya tanggal 22 Maret 1928, mereka dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Dan juga di sini ada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Dr. Muhammad Hatta bersama Insinyur Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya memimpin Kantor Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Menjelang masa kemerdekaan, ia ditunjuk sebagai wakil Soekarno dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Bahkan, ia bersama Insinyur Soekarno termasuk salah satu tokoh dalam proses perumusan dan pelaksanaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ia ditunjuk sebagai wakil presiden Insinyur Soekarno. Dan setelah itu di sini ada studi dan kegiatan organisasinya. Pada kegiatan studinya dan pada tahun 1932 ia berhasil menyelesaikan studi dan kembali ke Indonesia. Selanjutnya ia bergabung dengan Sultan Syahrir ke dalam Organisasi Politik Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Namun, akibat kegiatan politik tersebut, ia bersama ke-6 anggota lainnya ditangkap dan dibuang ke Boven pada bulan Januari 1935. Kemudian pada bulan Desember ia dipindah ke Banda Neira atau Kepulauan Maluku bersama dengan Sultan Syahrir, dan di tanggal 2 Februari
1942, ia dan Syahril dipindahkan lagi ke penjara Sukabumi, Jawa Barat. Mereka dibebaskan setelah Belanda menyerah dan Indonesia diduduki oleh Jepang. Dan di sini ada juga kiprah perjuangannya. Kiprah perjuangan Muhammad Hatta terus berlanjut seiring dengan dinamika dalam pemerintah. Selain pernah menjabat sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia, ia juga pernah menduduki jabatan Perdana Menteri atau PM pertama Republik Indonesia merangkap Menteri Pertahanan. Kemudian ketika pemerintah berbentuk RIS, ia juga diangkat sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, ketika RIS kembali menjadi negara kesatuan, ia dipercaya sebagai wakil presiden. Namun, di tanggal 1 Desember 1956, ia tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Dan setelah itu ada saat namanya terkenal. Meskipun sudah tidak aktif di pemerintahan, ia tetap berjuang untuk rakyat. Dalam bidang ekonomi, dia banyak menyalurkan ide-ide tentang perkoperasian, sehingga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sampai hari ini hayatnya ia dikenal sebagai tokoh besar yang sederhana, jujur, dan bermoral, sehingga namanya dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 14 Maret 1980, beliau meninggal dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Dan setelah itu di sini yang terakhir ada gelar yang diperoleh atas jasa-jasa dari tokoh nasional yang dikenal sebagai penggagas politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif. Pemerintah akhirnya menganugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator kepada almarhum Dr. Muhammad Hatta berdasar SK Presiden RI nomor 081/TK tahun 1986 tanggal 23 Oktober 1986. Sekian dari kami penjelasan tentang Bung Hatta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.